Ilang taon ka na? Walang peklat. Manipis pa ang buhok sa kanyang ari. Hai guys, jumpa lagi bersama gua NK. Kali ini gua akan mengulas sebuah film yang menceritakan kisah seorang mafia lendir yang berada di wilayah Luzon, yaitu pulau paling utara di Filipina. Bagi anda yang nggak tahu di mana letak Luzon, sama gua juga nggak tahu di mana Luzon itu berada. Yang saya tahu Luzon itu dosa, nggak baik kita misalkan Luzon sama orang lain. Oke, daripada pusing mikirin Luzon, lebih baik kita langsung ke alur ceritanya. Asik. Cewek nggak mandang fisik. Gua ajarin tuh kuntilanak desa biar gak ketawa mulu tuh. Kontol. Katakan. Untuk telinga dan katakan. Di awal terlihat seorang wanita cantik yang disemangati ayahnya untuk berhenti mengeluh karena dia pasti bisa. Bisa apa? Bisa jadi dia mau dijadikan pawang ular oleh ayahnya. Diketahui wanita ini bernama Selina. Dikarenakan BBM naik dan BLT sudah tidak diberikan lagi, ayahnya memutuskan menjual Selina kepada seorang rentenir yang merupakan seorang saudagar kaya di kota besar itu. Dikala itu pun Cina juga sedang gencar-gencarnya menjajah negara tetangga yang menyebabkan perekonomian menjadi kacau balau, sehingga banyak penduduk menjadi kaum rebahan dan memutuskan meminjam uang koperasi yang setiap hari dikutip pakai revo. Ketika dalam perjalanan, sang ayah yang bernama Berong dipanggil oleh Binong, temannya si penjual manisan, untuk mampir sejenak. Istri Binong yang bernama Miling sangat bersedih ketika tahu Selina akan dijual, namun Berong tidak memperdulikannya dan mereka pun lantas melanjutkan perjalanan. Tidak berselang lama setelah menyeberangi sungai, menembus bukit dan mendaki laut, tibalah mereka di rumah saudagar kaya yang bernama Tiago. Baru saja di depan pagar, Selena sudah kena mental duluan disebabkan berpapasan dengan seorang gadis yang baru saja lepas kontrak dengan Tiago. Anjir, macam mayat hidup dibuat. Tanpa pikir panjang, Berong langsung membawa Selina ke lantai 2 dan menemui Tiago. Di sana, Berong juga mengatakan jika Selina kondisi terawat, pajak hidup dan jarang pakai, dan Tiago langsung memberikan tawaran yang menggiurkan. Makinis si Selina. Manipis pa ang buhok sa kanyang ari. Hindi pa malagubat ang kapa. Di bawah rumah panggung, seorang pelayan tunanetra yang bernama Domeng menguping pembicaraan mereka. Nampaknya si kawan ini lampu tembaknya sudah mati sebelah. Sesudah sepakat dengan nominal yang ditentukan, akhirnya Berong pamit untuk pulang ke rumah. Dan tanpa basa-basi lagi, Tiago langsung satset mengecek onderdir Selina. Tanggalin mo sa plot mo. Lahat. Di saat malam tiba, Tiago sedang siap-siap untuk tes balap bersama Selina. Dari bawah, si kawan malah sibuk menyetel karburatornya. Jangan so nakal jadi orang mah. Banyak orang yang nakal, cuman kagak norak kayak lu. Ya main lu kagak rapi, CS. Singkat cerita, setelah balap liar, Selina berusaha kabur dari kediaman Tiago. Namun setiba di rumah, Berong justru mengusirnya dan mengatakan jika Tiago kini ialah ayah barunya. Merasa tak ada tempat untuk bernaung lagi, mau tidak mau Selina pun kembali ke rumahnya Tiago dengan perasaan yang sangat bersedih. Keesokan harinya, Selina mulai membiasakan diri hidup bersama dengan Tiago dan beraktivitas seperti biasa. Siangnya dia berkebun di semesta dan malam harinya menyediakan kebunnya untuk dibajak Tiago. Setelah makan siang, ya seperti biasa guys, Tiago cek sound dulu dan lalu cium. Terasi men.
Di sana Domeng pun bercerita awal mula ia bisa bekerja di tempat si Tiago. Sama halnya dengan Selina, ia digunakan sebagai pelunas hutang oleh orang tuanya saat Domeng berusia 7 tahun. Melihat kondisi Domeng yang begitu berantakan, lantas di keesokan harinya Selina bertanya kepada Tiago apakah ia mencintainya. Pertanyaan itu Selina berikan agar masa depannya terjamin aman dan bukan hanya sebagai kuda balapan saja. Tiago yang sangat terkesima dengan gocekan Selina, tanpa banyak bicara ia langsung memberikan salah satu kalung berharganya sebagai tanda bukti jika ia sangat mencintai Selina. Dan sejak saat itu kehidupan Selina pun mulai berubah dan modifikasi, di mana kesehariannya Selina dihabiskan dengan menemani Tiago jalan-jalan dan berbelanja. Di tengah perjalanan pulang, mereka dipanggil oleh Binong untuk mampir ke restorannya. Di sana, Binong dan yang lainnya membicarakan pasukan Jepang yang sudah mulai mendekati perkampungan mereka. Binong lantas mengajak semuanya untuk mengungsi ke Konoha. Di saat bapak-bapak itu sibuk mengobrol, Miling lalu memanggil Selina dan mengingatkan Selina agar selalu berhati-hati saat bersama dengan Tiago. Jangan sampai koyak knalpotnya. Naglalaro ka ng apoy. Mag-iingat ako. Kang lubos na magtitiwala. Mengetahui kondisi sudah semakin tidak kondusif dan Tiago sudah tertidur lelap, Selina memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil semua uang maupun harta benda milik Tiago, tidak termasuk ayam dan kambing. Setelah mengamankan uang dan emas, Selina lanjut menemui Domeng. Di sini Selina sangat iba melihat kondisi Domeng. Selina menyarankan Domeng untuk melarikan diri dari Tiago. Anjir, mau lari kemana? Lampu depan gak ada, yang ada malah masuk jurang dan tambah runyam jadinya. Udah gak bisa lihat apa-apa, patah paha pula, lengkap lah. Hindi ba mas mabuti yun para sa ating... Nagnakawang muling tanggapin ni Ama. Keesokan paginya, Tiago menuduh jika Domeng lah yang telah mencuri uang serta emasnya. Tiago memulai Domeng habis-habisan dengan tongkatnya. Agar Tiago tidak curiga, Selina pun ikut memojokkan Domeng dengan mengambil parang mengancam akan membunuhnya jika tidak mau berkata jujur. Melihat hal tersebut, emosi Tiago mereda. Tiago meminta Selina agar tidak berbuat nekat seperti itu dan mengikhlaskan uang serta perhiasannya yang telah menghilang. Malam harinya ketika Domeng sedang meratapi nasibnya, tak diduga seorang tentara Jepang mendekatinya dan hendak membunuhnya. Beruntung Selina datang tepat waktu dan langsung memasukkan parang ke pantainya tentara Jepang itu hingga tidur di tempat. Selina kemudian meminta maaf karena sudah memfitnah Domeng sebelumnya. Domeng berkata jika itu tidak jadi masalah dikarenakan hidupnya yang sudah terkutuk sejak dahulu. Domeng lanjut berkata jika ia meninggal dan dilahirkan kembali ia berharap tidak akan pernah mengalami penderitaan seperti saat ini. Mendengar hal tersebut Selina begitu bersedih dan untuk menghibur Domeng yang sedang galau itu Selina membuka lapangannya dan mengajak untuk main bola bersama. Keesokan paginya ketika sarapan, Tiago ingin mengajak Selina kembali ke tempatnya si Bino untuk ngerumpi, namun Selina menolaknya dengan alasan ingin beristirahat. Kemudian Tiago mengizinkannya beristirahat, asalkan tiba di rumah Selina sudah standby dengan ladang persawahannya yang tipis jarang-jarang untuk dijakul unsur. Singkat cerita, tibalah Tiago di tempat si Bino. Di sana mereka kembali berdiskusi untuk mengungsi dan mengutamakan keselamatan terlebih dahulu. Sedangkan di sisi lain, Selina juga sedang berkemas-kemas untuk pergi ke Konoha dan mengajak Domeng untuk ikut kabur bersama dengannya. Lalu pada malam harinya, di saat Tiago akan pulang, terlihat ia mabuk berat. Ia terlihat oleng dan tak mampu untuk berjalan lagi. Berong kemudian membantunya dan menemani Tiago untuk perjalanan pulang ke rumahnya. Namun setiba di tempat yang sepi, tiba-tiba Berong langsung mendorong Tiago hingga terjatuh. Sa katawan ni Selina. Anak mo si Selina. Isa kang hangal, Tiago.
Di sana, Berong berkata jujur jika sebenarnya Selina itu merupakan anak kandungnya Tiago dengan istrinya. Ternyata Tiago dahulu pernah memperkoas istri Berong hingga dia mati bunuh diri. Sesudah meluapkan emosi, Berong lalu pergi meninggalkan Tiago begitu saja. Dalam kondisi merayap, Tiago yang merasa bersalah langsung bergegas pulang ke rumahnya. Namun setibanya di sana, ia dikagetkan dengan aksi pencakulan antara Domeng dan Selina. Melihat hal itu, tentu Tiago begitu sangat emosi. Namun ketika akan menghajar si Domeng, Tiago justru ditusuk duluan oleh Selina hingga membuat Tiago meninggoy di tempat. Kenapa pagmamalupitan? Mereka pun lantas bersama-sama membakar rumah mewah Tiago untuk menghilangkan jejak dan barang bukti. Dan sesudah itu, Domeng beserta Selina memilih kabur dari tempat tersebut. Di akhir cerita, Selina membagi uang serta perhiasan Tiago yang ia curi sebelumnya. Selina meminta maaf kepada Domeng dan berkata agar menjalani hidup masing-masing mulai saat ini. Domeng tentu tidak mau berpisah dengan Selina dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan jika ia hidup seorang diri. Namun Selina tidak memperdulikannya dan ia pun melangkah pergi dan meninggalkan Domeng. Selina! Di akhir cerita terlihat Domeng tetap ngebut balap-balap meskipun depannya tidak ada, dan film ini pun selesai. Terima kasih telah menonton. Saya NK pamit untuk mencari si Domeng. Wassalam. Wake up man, perjalanan ini masih panjang. Masih banyak kegagalan yang harus kita coba. Dan kita tahu dewasa itu harus siap keep smile. Why? I don't know, but real life has many secrets.